Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Husnul Muttaqin, Mas Hasan dan rekan-rekan yang sudah standby di Zoom maupun yang sudah standby di Facebooknya Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang insya Allah Allah berkahi ini dan mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar kebaikan kita dari bangun tidur sampai malam hari ini, Allah nilai sebagai pahala dan Allah ridho atas semua aktivitas yang kita lakukan. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memantaskan diri mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah agenda rutinan Dompet Duafa Hong Kong kolaborasi dengan Indonesian Muslim Association in Hong Kong IMA, setiap hari Jumat malam kita akan melaksanakan halakoh pekanan, baik ini yang sudah standby di Zoom maupun yang sudah standby di Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu tema yang akan dipandu oleh Ustadz kita semua, Ustadz Husnul Muttaqin. Temanya adalah apa nih? Temanya adalah berkata baik dan benar atau diam. Nah, ini menjadi teringat dengan hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, berkata baik atau benar, jika kita mau berkata yang baik atau benar, kalau tidak ya berdiam saja. Insya Allah akan dibahas tuntas oleh Ustadz Husnul Muttaqin pada malam hari ini. Dan mohon para jamaah sekalian sama-sama kita mendengarkan dengan baik. Kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlan juga Ustadz Abdurrahman Soleh, abinya Ataqib Fanziza yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Insya Allah kita dengarkan ahlan juga buat Prof. Fatwa Firdaus Abdi. Insya Allah kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Falyatafaddal mashkuran. Fadal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Assalamualaikum السلام warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الحمد لله الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال في آية أخرى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله. Puji syukur kepada Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya.
sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama bergabung di, di kajian kita lanjutan kajian rutin kita tiap Jumat malam. Sebelumnya mohon izin, ini kenapa di Zoom-nya yang muncul utama ke Ustadz Rahman, kok bukan saya sebagai pembicara? Atau emang view-nya yang ini? Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini Taqabbal enggak, ya maksud saya yang karim. Mas siapa? DDHK streaming. Coba saya dipin. Ya udahlah, saya pin diri saya sendiri aja lah. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau yang muncul yang lain saya nggak masalah, tapi yang muncul Ustadz Rahman saya permasalahkan. Baik, intermezzo, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita Jumat malam yang alhamdulillah tidak pernah terputus sejak dari awal saya sampai sini, ya mungkin bahkan dari sebelum itu sampai malam ini alhamdulillah terus berlanjut, meskipun pematerinya berbeda-beda. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri karena belum tentu ya ada rutinitas kebaikan yang istiqomah seperti ini. Ya, saya yakin sangat sedikit, dan ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa yang harus tetap kita pertahankan insya Allah. Seringan apapun materi yang kita sampaikan, sesempit apapun pembahasan, kajian kita tetap berjalan, dan sebagaimana para ulama mengatakan, eh, bahkan dalam setiap mungkin dari dua kajian, tiga kajian yang berbeda dengan materi yang sama, pasti akan ada satu kebaikan baru yang belum pernah kita dengar. Kira-kira begitu. Maka meskipun pengajian yang berbeda, kajian yang berbeda dengan materi yang sama, mesti ada hikmah, ada pelajaran yang baru yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Kira-kira demikian. Maka ya lagi-lagi ya materi dan temanya berulang. Puasa ya bahas puasa, zakat ya bahas zakat, kurban ya bahas kurban. Tapi terkadang ada hal-hal yang kita lupa, kemudian ketika dengar ternyata oh baru ingat kembali, atau bahkan mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Maka jangan pernah berhenti mengikuti majelis-majelis kebaikan. Taib. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib. Teman-teman sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Fajar, Pak Ghazali, Prof. Fatwa, Mas Hasan, Ustadz Rahman, Pak Didi, dan ini siapa sih namanya yang streaming ini? Saya lupa. Mas Agus, Mas Agus. Agus. Nah, dan Mas Agus serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan di live streaming. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang eh, salah satu salah satu akhlak terpuji, yaitu diam, yang mana ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga apa namanya di hadsan Nabi SAW ala samt, apa namanya, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk memiliki sifat yang luar biasa ini ya. Dan nanti akan kita bahas diam seperti apa sih yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW atau perintah-perintah Rasulullah dan para apa namanya, perintah Allah dan Rasulnya dan para ulama. Baik, seperti biasa kita masuk ke definisi ya. Para ulama menyampaikan bahwasanya definisi as-samtu, bahasa Arabnya as-samtu atau diam ya. Ya mungkin nanti akan kita bahas juga apa perbedaan antara as-samtu dengan as-sukutu ya, sakata yang biasa kita dengar ya. Sukut misalkan kedengar orang Arab, uskut uskut. Ya, diam diam. Apa bedanya antara as-samtu was-sukutu ya. Dan ada juga apa namanya beberapa persamaan kata yang lain ya yang berkaitan yang mirip dengan as-samtu. Baik. Eh, menurut istilah
dalam syariat Islam, as-samtu huwa, ya, apa namanya, inqita'ul lisani 'inda zuhuril ayan. Dan juga disebut as-samtu huwa imsakun an qaulil batili dunal haqqi. Dan juga dikatakan eh, apa namanya, as-samtu, jadi diam itu adalah menahan diri dari mengucapkan, mengatakan, berbicara sesuatu yang batil, dan berbicara, ya, terkait yang hak. Jadi as-samtu huwa imsakun an qaulil batili dunal haqqi. Jadi diam itu bukan diam yang dimaksud, ya, yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah diam sekedar diam, tidak, tapi diam, menjaga lisan, menahan lisan, ya, menutup mulut dari mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang batil. Kemudian membuka mulut. Nah, ini yang disebut. Jadi membuka mulut dikala kita harus menyampaikan kebenaran, atau dalam arti berkata, ya, dikala kita harus, yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ternyata as-somtu itu bukan hanya diem doang gitu. Tapi ternyata masuk dalam kategori as-somtu yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah berbicara juga. Jadi two in one, ya. Jadi diam, dengan diam akan mengatakan, diam, menahan diri dari mengatakan yang buruk, kemudian mengharuskan diri mengatakan yang hak. Kira-kira begitu. Inilah yang dimaksud dengan as-somtu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian kita geser ke, ada empat ini, ya, ada empat eh, persamaan kata. Apa persamaan itu, sinonim atau antonim tuh? Persamaan kata itu Sinonim, sinonim. ada empat kata yang sama, sinonim, tiga, ya, sinonim dari as-somtu. Ya, sekarang kita perhatikan satu persatu. Jadi as-somtu itu kata para ulama, wa huwa a'ammuha hatta innahu yusta'malu fi ma laysa yaqwa 'ala an-nutqi ka qaulihim malun natiqun aw samitun. Jadi kata as-somtu itu lebih umum, ya. Dia apa namanya, lebih luas, ya, dari sinonim yang lain, ya. Bahkan kata, ya, penulis, eh, bahkan cakupan as-somtu itu sampai kepada eh, diamnya sesuatu yang sebenarnya nggak bisa ngomong, gitu. Sampai dipakai seluas itu. Sebagai contoh, misalkan beliau mengatakan malun natiqun au samitun au malun samitun, yaitu harta yang berbicara dan harta yang diam, harta yang bergerak dan harta yang diam. Jadi as-somtu itu lebih luas dari, paling luas lah di antara tiga sinonim yang lain. Kemudian yang kedua adalah as-sukutu. Wa huwa tarkul kalami mimman yaqdiru 'alal kalam. Sukut itu, ya, sakata yaskutu, sukutun, adalah tarkul kalami mimman yaqdiru 'alal kalam, yaitu diamnya orang yang mampu berbicara. Ya. Jadi ini sukut. Kalau tadi as-samt itu kan lebih luas, semua orang, semua segala sesuatu bisa somt, bisa diam. Ya, termasuk diantaranya adalah manusia yang bisa berbicara dan ciptaan Allah lain yang tidak bisa berbicara. Itu bisa somt. Sementara as-sukut itu hanya terjadi pada orang yang bisa ngomong aja, gitu. Sesuatu yang bisa berbicara seperti apa namanya, manusia dan jin, ya, malaikat misalkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sinonim yang ketiga adalah al-insatu. Ya. Al-insat. Mungkin kita pernah dengar surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," berkaitan dengan ini, ya, dengan salat Jumat, ya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Ketika apa namanya, dibacakan ayat Quran, maka istami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan diam sambil. Jadi ansitu. Nah, di ayat ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan insat. Nah, penulis mengatakan insat huwa sukutu ma'a istima'i, ma'al istima'. As-sukutu ma'al istima'. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf barusan. Fastami'u lahu wa ansitu. Jadi insat itu adalah sukut, yang mana diamnya orang yang berbicara plus sambil mendengarkan.
Jadi menahan diri untuk tidak berbicara dikala orang lain berbicara dan dia mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang ketiga adalah al-isakhatu. Yang keempat, yang keempat ya. Wahwal istima'u ila ma yus'abu itraquhu kasirri was-sauti min al-makan al-ba'id. Kasirri was-sauti min al-makan al-ba'id. Al-isakhah ya dia lebih spesifik ya lebih ini ya lebih sempit dari itu dari yang ketiga. Al-isakhatu huwa al-istima'u yaitu mendengarkan ila ma yas'abu idrakuhu. Mendengarkan sesuatu yang istilahnya mendengarkan benar-benar gitu ya mendengarkan betul-betul sesuatu yang susah di ini ya susah diketahui maksudnya ini sebenarnya suara apa sih ini orang-orang yang ngomong tapi dia ngomong apa sih gitu karena mungkin suaranya terlalu rendah terlalu kecil gitu ya terlalu pelan mungkin nggak kedengeran ya kasirri was-sauti min al-makanil ba'id seperti apa namanya orang yang membisikkan rahasia gitu ya. Jadi nggak kedengeran gitu. Jadi ada dua orang berbicara jarak 10 meter misalkan kita dari sini mendengarkan dengan sama dia ngomong apa sih gitu. Kemudian as-sautu minal makanil ba'id begitu juga dengan suara yang terdengar dari yang terdengar dari jarak jauh gitu ya. Nah ini untuk gambaran saja ada empat ya apa namanya sinonim dari kata tiga ya dari kata as-somtu. Nah, as-somtu itu sendiri lebih luas ya. Ini secara makna secara ini ya perbedaannya. Tapi kalau secara istilah ya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu tadi yang kita sebut di depan ya yaitu al-imsaku an qaulil batili dunal haqqi yaitu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan ketika kita harus berbicara dan itu benar maka harus berbicara. Nah, ini yang disebut dengan samt. Baik. Kemudian selanjutnya pastinya apa namanya kita lanjut ke poin fadilah ya kebaikan daripada as-samt. Yang pertama jelas kita melihat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk dan rasulnya memerintahkan kepada kita semua untuk memiliki sifat yang mulia ini ya sifat as-samtu ini. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah apa namanya seorang itu mengucapkan talaffuz ya, berbicara, mengeluarkan suara illa ladaihi raqibun atid melainkan sudah ada raqib dan atid yang menunggu kira-kira gitu ya. Jadi kita mau ngomong apa, nah itu sudah ready itu ya. Kalau kebaikan ya dicatat kebaikan, kalau keburukan ya malaikat yang mencatat keburukan yang action gitu. Imam Ibnu Katsir mengatakan ya komentar beliau terkait ayat ini ya. Illa walaha man yuraqibuha ta'dun lidzalika yakubuha la yatruku kalimatan wala harakah ya. Tidaklah seseorang mengucapkan sebuah perkataan tidaklah dia mengeluarkan suara melainkan malaikat itu raqib dan atid sudah menunggu untuk mencatatnya la yatruku kalimatan tidaklah mereka meninggalkan satu kalimat pun wala harakah tidak pula satu harokat pun jadi misalkan ketika seseorang mengatakan ya akhi anta kalbun misalkan wahai you gitu kamu adalah kalb itu anjing. Terus misalkan malaikat nauzubillah misalkan salah tulis oh ternyata ditulis pakai kof kolbun kamu hati kan nggak mungkin gitu. Impossible itu terjadi ya apalagi sampai salah huruf salah harokat saja nggak mungkin karena kata Imam Ibnu Katsir ya. Nah, jangankan sampai salah huruf dari binatang ya menjadi berubah mana berubah kata jadi jantung gitu tidak mungkin ya bahkan berubah salah harokat saja tidak akan pernah terjadi artinya eh, apa namanya dengan segala setiap kata-kata dengan segala maksud dan tujuannya itu malaikat
mampu apa namanya memahami ya, mengerti apa maksud dan tujuan. Kan nggak mungkin nanya dulu, Afwan, ketika ngomong Afwan Pak ini Pak siapa Pak Rahman gitu. Tadi maksudnya ngomong apa ya? Nggak mungkin. Nah itu malaikat sudah otomatis tahu. Ketika kita mengatakan sesuatu yang mungkin positif di mana di lidah kita, akan tetapi tujuan dan maksudnya negatif, itu malaikat sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, Allah mentakdirkan mereka mampu. Nah, ini yang ini perkataannya, kalimatnya mungkin zahirnya baik, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk ya, kira-kira begitu. Eh, Kemudian selanjutnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. Surah Al-Mu'minun ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dan mereka orang-orang yang dari al-lagwu ya, apa namanya, sesuatu yang tidak bermanfaat, mu'ridun, berpaling ya. Jadi kita diperintahkan untuk berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan termasuk diantaranya adalah apa namanya, omongan-omongan yang tidak baik. Imam At-Tabari mengatakan walladzi wa qauluhu ta'ala walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaqulu ta'ala dzikruhu walladzina hum 'anil batili wa ma yukrihuhu Allah min khalqihi mu'ridun. Dimaksud adalah, kata Imam Tabari, mereka orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang batil. Ya, al-lagwu itu yang maksudnya adalah yang batil dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, mereka itu semua berpaling dari itu. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat. Kira-kira begitu. Eh, Kemudian Imam Az-Zujaj mengatakan al-lagwu huwa kullu la'bin wa hazlin. Ya. Jadi al-laghu yang dimaksud di ayat ini adalah segala bentuk permainan yang sia-sia, wa hazl, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, wa kullu ma'siyatin famutrihatun mulghah, ya, segala maksiat mutrahatun mulghah, maksiat yang dibenci, yang terhina, dan juga yang tidak disenangi, wa humul ladzina qad syaghalhumul jaddu fi ma amarahumullahu bi'anil lagh. Nah, jadi orang-orang itu yang dimaksud oleh ayat itu adalah orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyibukkan diri dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan surah Al-Furqan ayat 72, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita geser ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya hadis yang pertama tadi ya, yang kita baca eh, di mukaddimah, auzubillah, ini hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ini hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia silent ya, apa namanya, diam gitu ya. Nah di sini kan, di hadis ini kan kita lihat ya, Rasulullah SAW mengikat antara apa namanya, berbicara yang baik atau diam dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kenapa kok Allah SWT, Rasulullah SAW mengikat antara iman kepada Allah, apa namanya, diam atau mengatakan yang baik dengan beriman kepada hari akhir? Kenapa enggak mangkana yu'minu billahi wa rasulihi misalkan, atau mangkana yu'minu billahi wa kutubihi, atau mangkana yu'minu billahi wa rusulihi misalkan. Kenapa kok harus wal yaumil akhir gitu ya? Atau misalkan mangkana yu'minu billahi wa qadri khairihi wa syarrihi misalkan. Kenapa nggak diikat dengan takdir? Kenapa harus diikat dengan hari akhir? Nah ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW memiliki ini, Allah memberikan kemampuan khusus kepada beliau, yaitu apa namanya, ya salam, apa itu Ustaz Fajar, lupa namanya ya, perkataan pendek tapi maknanya luar biasa dan luas. Elokuensi. Bukan Pak, dalam bahasa Arab itu ada sedikit, Jami' mana nih? bukan bukan, Apaan? Yang apa? Ah, di omongannya sedikit pendek tapi maknanya luar biasa. Qala wadallah. Lah, Mahfuzat Ustaz. Hah? Mahfuzat. Bukan Bukan, mahfuz. bukan. Ada istilahnya.
Jadi jadi Rasulullah itu diberikan kemampuan oleh Allah ngomongnya sedikit aja, tapi maknanya itu luas gitu. Ya salah. Balaghah. Bukan, Pak. Bukan, bukan. Bukan apa? eh, bukan ya? Bukan, bukan. Ya Rabbi ya Karim. Itu salah satu kelebihan Rasulullah SAW. Nggak boleh lanjut, harus ketemu. Kaulan sadida Ustaz. Nope. Bukan. Eh, Nah, Ustadz Rahman, Anda belum punya kontribusi. Tolong Nggak bantu. bukan balaghah ya, bukan elokuensi ya Mungkin istilahnya. Arabnya itu Pak. Ini menurut saya Iya, kalau bahasa bahasa Inggrisnya elokuensi, setahu saya Arabnya balaghah. bukan secara spesifik bukan itu. Mungkin masuk kategorinya masuk ke situ tapi bukan itu. Kalau kata Google Jawami Al Kalim, bukan, Pak? Jawami'ul Bukan. Kalim. Yes. Jawamil Kalim. Iya. Ah, untung Prof Fatwa memanfaatkan teknologi dengan tepat. Ah, Jawami'ul Alim Kalim. ya. Ya, Ya. jadi Rasulullah SAW memiliki diberikan oleh Allah kemampuan Jawami'ul Kalim ya. Nah, termasuk dalam kenapa kok Rasulullah mengikat ya falyakul khairan aw liyasmut ini dengan iman kepada hari akhir ya. Karena para ulama menjelaskan kenapa demikian? Karena yang namanya perkataan itu kan termasuk bagian dari apa hal-hal yang akan dihisap oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Dan ini sangat berkaitan erat dengan hari kiamat. Artinya dengan yaumul hisab. Artinya Anda kalau beriman kepada hari kiamat, you should apa namanya? Anda harus memilah-milih maksudnya perkataan yang Anda harus katakan. Karena apa? Karena di hari kiamat itu setiap kata yang kamu ucapkan, yang Anda ucapkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Dan ini adalah tuntutan bagi Anda yang beriman, mengaku diri beriman kepada hari kiamat. Anda dituntut untuk memilah-milih perkataan Anda. Kalau tidak bisa baik, maka diam. Nah, jadi para ulama menjelaskan demikian. Kenapa kok Rasulullah nggak bilang mangkana aminu billahi wa rusulihi misalkan kira-kira gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita sambungin juga ya nyambung juga semuanya. Cuma lebih spesifik ya karena ini Rasulullah memilih iman kepada hari akhir ya kan. Maka apa namanya kaitannya demikian. Begitu juga dengan lanjutan hadis itu ya. Mangkana aminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dan juga mangkana aminu di akhir mangkana yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kira-kira. Jadi tiga-tiga ini adalah Rasulullah SAW mengikatnya dengan apa namanya beriman kepada hari akhir ya, hari kiamat ya. Spesifiknya mungkin yaumul hisab ya. Hari akhir kan apa namanya sekuensinya panjang itu ya. Dimulai dari apa? Dari alam kubur ya sampai nanti apa surga dan neraka itu kan masuk pada kategori yaumul akhirah gitu ya. Jadi kita kalau beriman kepada Allah plus ya hari akhir, maka hendaklah kita memilah-milih apa yang harus kita ucapkan. Kalau tidak bisa mengucapkan kebaikan, fa alaika antasmut, maka hendaklah kamu diam. Atau begitu juga kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah Anda memuliakan tamu Anda. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah Anda memuliakan tetangga Anda. Kira-kira begitu. Dan juga ya hadis-hadis yang lain ya banyak ya. Dan saya pikir hadis ini sudah cukup mewakili ya. Tambahin lagi ada yang hadis lebih pendek lagi ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man somata najah." Simple ya. Riwayat Tirmizi, Imam Ahmad, Darimi, Al-Munziri, ya, Tarhib dan seterusnya. Kalau tadi hadis tadi itu eh, Imam Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim yang hadis pertama ya. Nah, hadis kedua ini man somata najah. Barang siapa yang diam, memperbanyak diam, somt, maka dia akan apa namanya bukan berhasil. Dia akan selamat. Ya. Man somata najah. Barang siapa yang banyak diam, maka dia akan apa namanya selamat ya. Nah, Dan jelas ya diam yang kita maksud itu ya tadi yang di pengertian secara istilah tadi, yaitu diam dari mengatakan yang buruk dan berbicara dikala harus mengatakan yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan somt, bukan murni diam doang gitu. Tapi diam dikala tidak apa namanya diam dari mengucapkan yang buruk dan berbicara
dikala harus mengucapkan kebaikan dan kebenaran. Kira-kira begitu. Baik, kita geser ke poin selanjutnya yaitu apa namanya beberapa perkataan para ulama ya tentang tentang as-samt. Misalkan perkataan Imam siapa ini Hasan siapa ini? Allahu alam ya. Bukan Mas Hasan intinya ya. Tapi ini penulis menukil qala Al-Hasan rahimahullah, berarti mungkin Hasan Al-Basri ya. Hasan Bukan Al-Basri. ya, bukan radhiyallahu taala anhu. Kalau radhiyallahu taala anhu berarti kan Hasan Husain ya. Qala Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri, imla'ul khairi khairum minas samt. Jadi mengucapkan kebaikan ya, itu lebih baik daripada diam. Wassamtu khairum min imla'is syarr. Dan diam itu lebih baik daripada mengucapkan keburukan. Kira-kira gitu. Kemudian misalkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ya beliau mengatakan ta'allamus samta kama ta'allamu anna al-kalam fa inna as-samta hulmun 'azim wa kun ila an tasma' ahras minka ila an tatakallam ya wala tatakallam fi syai'in la ya'nik ولا تكن مضحاكا من غير عجب ولا مشاء إلى غير أرب. Ini yang terakhir saya nggak tahu terjemahannya. Dari Abi Darda beliau mengatakan, belajarlah kalian untuk diam sebagaimana kalian dulu belajar berbicara. Ya. Fa inna samta hulmun azim, karena diam itu adalah salah satu kebaikan yang luar biasa, salah satu akhlak yang bagus. Dan juga wakun ila an tasma' ahras minka ilan, dan jadilah kalian orang-orang yang banyak mendengar, lebih banyak mendengarkan orang lain daripada banyak berbicara, kira-kira. Wala tatakallam fi syai'in la ya'nik, dan janganlah banyak berbicara pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang tidak bermanfaat untukmu. Kalau kita berbicara mengingatkan orang lain kan ini kan bermanfaat untuk kita dan orang yang kita ingatkan, kira-kira gitu. Kemudian Imam Ali radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, misalkan dinukil dalam Rabiul Abrar Imam Zamakhsyari juz 2 halaman 136, beliau mengatakan wa an Ali radhiyallahu anhu qala bi kasratis samti takunul haibah. Ya. Haibah itu nerjemahinnya apa? Coba saya cari dulu. Haibatun, kemuliaan, kehormatan, khidmat. Ya. Imam Ali radhiyallahu taala mengatakan dengan banyaknya diam maka kamu akan menjadi terhormat, kira-kira begitu. Ini beberapa perkataan para ulama ya tentang sahabat Nabi dan para tabi'in ya tentang apa namanya kebaikan dan kemuliaan as-samt, diam. Kemudian selanjutnya kita masuk pada poin aqsamus samt. Ada dua jenis ya. Ada dua jenis diam. Ya, yang pertama adalah somtun mahmudun, yaitu diam yang dimaksud, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, atau diam yang terpuji. Dan yang kedua adalah somtun mazmumun, yaitu diam yang tercela, yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Baik. Yang pertama, somtun mahmudun, yang terpuji. Ay antasmuta an kulli ma harramallahu wa naha anhu mithlal ghibati wan namimati wal bida'ati wa ghairiha wa kadzalika as-samtu 'anil kalami al-mubah alladhi yuaddi bika ila al-kalam al-batil. Beliau mengatakan, penulis mengatakan bahwasanya diam yang terpuji itu adalah dikala Anda diam dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, namimah. Ghibah itu ghibah ya, membicarakan keburukan orang lain. Namimah itu adu domba ya. Kemudian bidza'ah ini apa ya artinya? Coba kita cari. Al-bidza'ah. Saya tidak menemukan di kamus. Ini kamusnya kere ya. Bidza'ah. Al-kalamul fahishu sadiru anis safih. Ya, ya.
fahish fil kalam, itu al-bid'ah. Al-bid'ah itu adalah omongan yang jelek lah, ya, atau perkataan yang buruk, kira-kira gitu. Jadi eh, as-samtul mahmud, ya, diam yang terpuji itu adalah ketika kita menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, namimah, dan bid'ah. Bid'ah itu perkataan yang buruk, wa ghairuha, dan sejenisnya. Wa kadzalika as-samtu 'anil kalamil mubah. Begitu juga lebih dari itu, ya, lebih dari itu adalah kita menahan diri dari berbicara sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya, alladzi yuaddi bika ilal kalamil batil. Yang mana perkataan-perkataan atau omongan-omongan mubah ini akan berujung pada membuat kita mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi tidak hanya menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, akan tetapi bahkan sampai yang mubah sekalipun, akan tetapi yang mubah ini akan berujung pada keburukan. Ya. Maka apa namanya, kita dilarang, kira-kira begitu. Nah, ini apa namanya, somtul mahmud, ya, diam yang di apa namanya, diperintahkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalkan Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan wa innamas samtul mahmudu as-samtu 'anil batil. Ya. Adapun diam yang terpuji itu, yang dipuji itu, yang dianjurkan itu adalah diam dari perkataan-perkataan yang batil, ya. Yaitu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang batil. Wa qala al-Aini, ini siapa ini Aini? Allahu a'lam bishawab. Intinya alim min ulama'il muslimin. الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل وكذا المباح الذي يجري إلى شيء من ذلك. Nah, ini beliau menguatkan bahwasanya diam yang dianjurkan, yang diperbolehkan, yang diperintahkan itu adalah tarkul kalamil batil, meninggalkan omongan-omongan yang batil, perkataan-perkataan yang batil, yang salah, yang jelek, yang buruk. Dan begitu juga meninggalkan perkataan-perkataan yang mubah, yang akan mendorong, yang akan menyeret kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi cakupannya som yang dimaksud itu lebih luas dari sekedar sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah. Bahkan sampai masuk pada kategori mubah, dan mubah itu diketahui akan menghantarkan kita kepada perkataan yang buruk. Ya, sebagaimana mungkin kaidah ini ya fikih, ya, kita tahu al-muaddi ilal harami haramun, gitu ya. Sesuatu yang menghantarkan kita kepada haram, dia jadi haram juga, gitu. Ya, seperti misalkan mendekati zina, proses-proses kepada zina, maka itu juga diharamkan, kira-kira. Karena dia akan berujung pada perzinahan itu sendiri. Nah, ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah somtun mazmumun, yaitu diam yang dibenci, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهو الصمت في المواطن التي يطلب منك أن تتكلم فيها مثل الأماكن التي ترى فيها المنكرات. Diam yang dilarang yaitu ketika Anda diam pada kondisi-kondisi yang mana Anda harusnya berbicara, ya. Pada kondisi-kondisi yang munculnya kemungkaran, ya, terjadi kemungkaran dan Anda ada di situ dan Anda harusnya berbicara, mengingatkan, menyampaikan yang hak, tetapi Anda memilih untuk diam. Ah, ini dilarang. Wa kadzalika as-samtu an nasyril khairi wa katmil ilmi. Begitu juga dengan diam dari nasyril khair, menebarkan kebaikan, ya, tidak mau menebarkan kebaikan, tidak mau menyampaikan kebaikan, tidak mau menyampaikan yang hak, wa katmil ilmi, dan juga menyembunyikan ilmu atau tidak mau bagi-bagi ilmu atau pelit akan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW spesifik tentang ini, man katama ilman, kata Rasulullah, aljamahullah yaumal qiyamati lajman minan nar. Barang siapa yang menahan diri dari membagi ilmu atau pelit ilmu, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memborgol dia dari borgol dari api neraka. Ya. Ini salah satu ancaman Rasulullah SAW bagi orang-orang berilmu yang ilmunya dipek sendiri, kalau bahasa orang Jawa, ya, apa? Dia pelihara sendiri gitu, nggak mau dibagi sama orang lain. Orang tanya nggak peduli, nggak mau jawab, gitu ya. Ustadz, ini seharusnya kita kalau begini gimana? Ya udahlah, terserah bapak lah, saya mah nggak mau ngomong. Apa namanya, ini saya untuk diri saya sendiri aja, bapak cari sendirilah jawabannya. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Ketika seseorang bertanya akan kebaikan, terutama apalagi bagi kebaikan agama, maka kita yang dianugerahkan oleh Allah pengetahuan wajib, ya, menyampaikan kepada orang yang bertanya. Dan apa namanya, karena ancamannya jelas, ya, kita
Menahan ilmu itu artinya membiarkan orang lain terjerumus ke dalam kemungkaran. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah samtun mazmum ya, diam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, misalkan berkaitan dengan ini, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ya dinukil dalam Majmu' Fatawa juz 25 halaman 294. Begitu juga Majmu' Fatawa juz 25 halaman 293 ya. Beliau mengucapkan mana dia? Mana? As-samtu amma yajibu minal kalami haramun sawa'an ittakhadhahu dinan aw lam yattakhidhu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya diam dikala diharuskan untuk berbicara itu haram. Kemudian di halaman selanjutnya beliau mengatakan faqaulul khairi wa huwal wajibu awil mustahabbu khairum minas sukuti anhu. Mengucapkan kebaikan itu atau mengucapkan kebaikan itu hukumnya wajib, paling rendahnya adalah mustahab, dianjurkan, itu lebih baik. Salah terjemah ya. Mengucapkan kebaikan yang wajib atau kebaikan yang mustahab, yang disunnahkan, dianjurkan, khairum minas sukuti anhu, lebih baik daripada diam. Maksudnya kita menganjurkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang wajib atau yang mustahab, itu lebih baik daripada kita hanya mendiamkan mereka. Nah, ini qaulnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Misalkan dinukil juga perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam dinukil oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau juz 2 ya, halaman 401, dan Imam An-Nisaburi juga di Gharaibul Quran juz 1 227. Beliau mengatakan la khaira fi samti 'anil kalami kama la khaira fil kalami 'anil jahli. Insyaallah. Beliau mengatakan tidak ada kebaikan dikala seseorang itu diam dari ilmu atau tidak mau menyampaikan ilmu, sebagaimana tidak ada kebaikan dalam berbicara dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengucapkan keburukan. Jadi diam dari kebaikan dan berbicara akan kemungkaran dalam arti ketika dia harus menyampaikan ilmu tapi dia diam, sama dia mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang bodoh, sesuatu yang jahil, itu sama-sama tidak ada kebaikannya, kira-kira. Jadi sama-sama tidak tepat, kira-kira seperti itu. Maka ini al-hadsu perkataan-perkataan para ulama terkait pembagian diam yang diperbolehkan dan diam yang dilarang. Kira-kira begitu. Kemudian kita geser ke bagaimana diamnya Rasulullah SAW. Beberapa contoh diamnya Rasulullah dan para ulama ya, sahabat dan ulama-ulama lainnya. Misalkan karena Nabi SAW tawilus samti, kathirudz dzikri, qalilud dhahiki. Rasulullah SAW dulu itu panjang diamnya, ya, diamnya itu lama maksudnya, banyak diamnya dan banyak zikirnya kepada Allah dan sedikit tertawa. An Simak bin Harb qala qultu li Jabir bin Samurah akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Simak bin Harb ini mungkin tabi'in ya. Kemudian beliau bertanya kepada Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akunta tujalisun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apakah dulu Anda sering duduk ya bersama Nabi SAW di majelis beliau? Qala na'am. Beliau menjawab iya. Kana tawilus samti. Rasulullah itu diamnya banyak gitu ya. Qalilud dhahiki, beliau itu sedikit tertawa ya. Wa kana ashabuhu rubbama tanashadu 'indahu asy-syi'ra wasy-syai'a min umurihim fayadhakuna wa rubbama yatabassam ya. Jadi beliau dulu ditanya, apakah Anda dulu sempat tinggal hidup bersama Rasulullah SAW? Beliau bilang iya. Kemudian beliau melanjutkan, Rasulullah itu dulu banyak diamnya, sedikit tertawanya, dan dulu di zaman ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau itu beberapa kali sering bernasyid ya, mengucapkan melafazkan lagu-lagu bait-bait irama gitu ya, dan juga membacakan syair-syair ya, dan sesuatu yang mirip dengan syair atau bagian dari syair-syair sepotong-sepotong gitu di hadapan Rasulullah SAW, dan atau memperdengarkannya kepada Rasulullah SAW.
fayadhakuna wa rubbama yatabassam. Dan para sahabat tertawa, akan tetapi Rasulullah hanya sekedar ya tersenyum gitu. Jadi tidak Rasulullah tidak tertawa terbahak-bahak gitu ya. Kalau para sahabat tertawa ya beliau tersenyum gitu. Nah, jadi ada Rasulullah itu punya sense of humor juga gitu. Jadi Rasulullah itu bisa ngerti itu mana yang lucu, mana yang tidak, mana yang seru, mana yang tidak. Hanya saja beliau mungkin controlling ya. Jadi beliau mengendalikan. Nah, ini of course ya Rasulullah adalah ini apa namanya? Contoh terbaik kita ya, yang harus kita ikuti. Jadi kalau mau mengikuti apa namanya mau meneladani sifat-sifat ya pastinya Rasulullah SAW. Karena jelas eh, salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk gimana hadisnya liutammima makarimal akhlak itu gimana mulainya Ustaz Fajar? Innama bu'istu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita mencontoh siapa dalam berakhlak adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau mencontohkan contoh yang paling tinggi, yang paling bagus kira-kira. Jadi kalau jatuhnya itu ya jatuhnya ke Abu Bakar gitu. Jatuhnya ke Umar, Umar, Ali, Abu Bakar pun masih jauh gitu ya. Ya begitulah. Semakin ke akhir zaman kita semakin apa namanya kualitas keimanan dan ininya semakin beda lah sama generasi-generasi awal. Sebagaimana sabda Rasulullah khairul quruni qarni tsumma yalunahu tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan selanjutnya dan selanjutnya. Baik. Kemudian kita geser ke contoh dari diamnya para sahabat misalkan. وروي عن الصديق أنه كان يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه من الكلام. Ya. Ini diriwayatkan oleh Mulla Ali Al-Qari di dalam kitab Murqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih. Ya. Beliau mengatakan diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau dulu itu kana yad'u husatan. Beliau meletakkan seperti batu gitu ya. Di fihi di mulutnya yamna'u biha nafsahu minal kalam. Agar apa? Agar beliau tidak banyak berbicara ya. Kemudian misalkan ini siapa lagi ini? Khalid bin Samir qala kana Ammar bin Yasir tawil as-samt طويل الحزن والكآبة وكان عامة كلامه عائذا بالله من فتنته. Nah, ini juga beliau Khalid bin Samir ya. Beliau mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir itu diamnya banyak, panjang, diamnya lama, banyak diamnya dan banyak sedihnya gitu ya. Tadi saya baca ada perkataan yang bagus tapi kok kelewat ya, saya nggak tahu di mana. Baik, kita geser ke salaf ya. Ini sebagian dari diamnya para sahabat. Kita geser ke diamnya salaf ya. Mungkin ini apa namanya tabi'in kali ya. Coba kita lihat. Waqala al-Fudail bin Iyad ini dinukil di Salahul Ummati fi Uluwil Himmah Sayyid Al-Affani. Ini kitabnya Sayyid Al-Affani Salahul Ummati fi Uluwil Himmati. Beliau mengatakan Al-Imam Fudail bin Iyad pernah berkata, "Kana ba'du ashabina yahfazu kalamahu min al-jum'ati ila al-jum'ati." Imam Fudail bin Iyad mengatakan dulu apa namanya sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, yahfazu kalamahu, ya, mereka menahan diri dari omongan-omongan mereka minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat sampai ke Jumat yang lain. Maksudnya tidak berbicara sesuatu yang tidak penting ya. Itu dari sepekan, maksudnya sepekan penuh ya, insyaallah. Misalkan qala al-A'mash an Ibrahim qala kanu yajlisuna fa'atwaluhum sukuta afdaluhum fi anfusihim. Masyaallah. Ini dinukil di sama ya, di kitab yang sama di juz 5 halaman 376. Kanu ya dulu ya para ulama itu ya jelas ya jelisuna fa'atwaluhum sukutan ya. Dulu ketika mereka duduk ya diam ya fa'atwaluhum sukutan, yang paling panjang diamnya, yang paling lama diamnya
afdaluhum fi anfusihim. Ya. Apa namanya? Yang paling istilahnya yang paling apa ya? Istilahnya afdaluhum fi anfusihim itu mungkin lebih kayak seneng gitu ya, seneng kemudian lebih kayak merasa bangga gitu ya karena sedikit berbicara karena sedikit banyak berbicara itu menghasilkan banyak kesalahan sehingga sedikit berbicara meminimalisir sedikitnya dosa dan kekurangan kira-kira gitu. Baik, kita geser terakhir sebelum terakhir ke misalkan beberapa perkataan ulama yang lainnya. Saya pikir cukup ya, ini banyak sekali ya. Cukup kita geser ke al-wasail al-mu'inah ala iktisab as-samt. Beberapa hal yang bisa membuat kita mendapatkan bisa memiliki sifat ini ya, sifat diam ini. Ada 4 ya. Yang pertama adalah al-ibadah, of course ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu ibadahnya dan bahkan diam itu sendiri adalah ibadah ya. Apapun ibadahnya yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita kepada mampunya kita melaksanakan ibadah yang lain ya. Jadi ibadah puasa, sholat, zakat semuanya akan memudahkan kita dalam melakukan ibadah yang lain termasuk diantaranya adalah ibadah diam ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita semua yang kita lakukan itu akan menghantarkan kita kepada ibadah diam ya spesifiknya ya dan ibadah-ibadah lainnya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua an-nazar fi siratis bukan yang kedua adalah ya benar an-nazaru fi siratis salafis salihi wal iqtida'i bihim fi samtihim. Yang kedua yang bisa membuat kita memiliki sifat diam ini adalah melihat kepada apa namanya mempelajari kemudian membaca lagi melihat sejarah-sejarah salafus salih ya ulama-ulama kita dari Nabi SAW para sahabat dan seterusnya generasi-generasi emas itu bagaimana mereka diam dan juga kita mengikuti apa namanya bagi mengikuti akhlak-akhlak mereka. Jadi kita membaca sirah-sirah mereka, mengulang kembali bagaimana mereka diam, bagaimana mereka menjaga diri dari omongan-omongan ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah at-ta'ammulu fil awaqibi al-wakhimati was-sayyi'ati lil kalam alladhi la fa'idata fihi walladhi yufdi ila al-kalam al-batili. Yang ketiga adalah at-ta'ammul fil awaqib. Ya kita memperhatikan, kita mengupas ya, kita memahami, kita mendalami, mengerti secara betul iqab-iqab atau hukuman-hukuman yang keras, yang mengerikan, ya yang menyakitkan ya dan juga apa namanya istilahnya itu balasan-balasan yang buruk ya lil kalam alladzi la faidata fihi terkait omongan-omongan yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki makna dan juga omongan-omongan yang omongan-omongan yang mungkin mubah tapi akan menghantarkan kita pada pembicaraan-pembicaraan omongan-omongan yang batil. Maka kita mempelajari hal ini kemudian mengerti dosanya, mengerti ikopnya, mengerti siksanya, mengerti balasannya dan seterusnya sehingga sedikit tidak akan membuat kita takut. Oh, ternyata gitu ya. Jadi orang kalau tidak mempelajari mereka tidak akan paham ya. Jadi kalau tidak tahu ya dia tidak belajar ya dia tidak tahu itu sesuatu itu tuh dilarang atau tidak sih kira-kira begitu. Maka ini penting ya kita memahami mempelajari perkataan-perkataan yang buruk kemudian ikop-ikopnya ya apa namanya balasan-balasannya siksa-siksanya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat al-ibtiadu anil majalis allati yukthiru fiha al-laghatu al-laghata wal fahsya wal kalam al-badhi'ah. Penulis mengatakan yang keempat adalah menjauhkan diri dari majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, ya, apa namanya, tongkrongan-tongkrongan, ya, yang mana tongkrongan-tongkrongan, kumpulan-kumpulan majelis-majelis itu isinya ya membicarakan sesuatu yang nggak penting lah, kira-kira begitu. Jadi ini 4 cara kita membuat diri kita mampu memiliki sifat as-samt. Dan ingat teman-teman sekalian dan ibu-ibu semua jamaah yang nonton. Jadi diam yang dimaksud itu bukan hanya sekedar diam, bukan. Tapi lebih luas dari itu, yaitu diam tidak mengucapkan sesuatu yang salah, yang dilarang oleh Allah dan berkata dikala dia harus mengucapkan kebaikan. Nah, itu maksud somt itu. Jadi bukan hanya sekedar diam, tapi juga ngomong yang kayak gimana dikala dia harus mengatakan kebaikan.
Jadi itu yang dimaksud dengan as-samtu yang sebenarnya, kira-kira gitu. Jadi tidak hanya sekedar diam nggak ngomong, bukan. Ya. Tidak sesempit itu gitu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian selanjutnya kita mungkin cukup ya. Jadi itu apa namanya hal-hal yang menghantarkan kita kepada as-samt. Kayaknya saya melewatkan sesuatu deh. Oh ya, satu lagi nih ya. Saumus samt. Ini ada fenomena tapi nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak ya. Ini kelakuan orang Arab jahiliyah zaman dulu ya. Ada namanya saumus samti, yaitu puasa diam. Penulis mengatakan wahwal imtina'u 'anil kalami fala yatakallamu yawmahu wa lailatahu. Wa hadza kana fil jahiliyati wa mana'ahu al-islamu. Saumus samti, puasa diam itu ya yang mungkin kita nggak tahu ya kalau zaman sekarang ada apa enggak. Mungkin kalau sekarang tuh mungkin mirip dengan puasa putih bahasanya. Apa namanya? Tidak makan yang apa namanya? Apa istilahnya puasa putih itu? Eh, Yang dimakan serba putih. Makan serba putih gitu Pak ya? Puasa Tidak iya. makan serba putih atau makan serba putih? Makan yang Makan serba putih-putih putih. aja, minum air putih, nasi putih, nggak pakai Putih. lauk. Putih namanya. Tapi Hmm. air kan gak ada warnanya. Bening. Iya. Bohong Oh, berarti. benih. Bukan susu berarti. Susu berarti. Nah, itu seperti puasa putih misalkan. Sama nih, puasa diam, puasa ngomong maksudnya. Mutih. Ya, yaitu imtina anil kalam, menahan diri dari berbicara dan mereka tidak berbicara satu hari satu malam ya. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan Islam mengharamkannya, melarangnya. Nah, bagaimana pengharaman Islam? Apakah diharamkan 100%? Nah, kita lihat ya. قال الخطابي في شرح حديث بعد لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل. Ini saya nggak tahu ini hadis. Beliau mengatakan bahwasanya karena min nusuki ahli jahiliyati as-samtu ya. Fakana ahaduhum ya'takifu al-yawma wal-lailata wa yasmutu fanahau an dzalika wa amaru bin nutqi bil khairi ya. Ini menjadi salah satu apa namanya puasa diam ini menjadi salah satu warna gayanya orang-orang jahiliyah dulu ya. Jadi salah satu dari mereka misalkan beriktikaf ya, iktikaf berdiam diri, memisahkan diri di suatu tempat ya, sehari semalam ya, siang malam, wayasmutu dan dia diam, fanahu an dzalika, kemudian di zaman Islam ya dilarang melakukan itu wa amaru bin nutqi bil khair dan diperintahkan untuk mengucapkan yang baik. Jadi diam itu tidak 100% diharamkan, jadi dilarang, tidak. Diam itu bagus, tapi di satu sisi Anda harus berbicara. Bicara apa? Bicara yang baik, bicara yang butuh gitu, yang dibutuhkan. Misalkan, tolong ambilkan air minum buat Bapak. Cukup. Diambilkan. Oke, udah nggak ngomong. Misalkan, terima kasih, cukup. Tidak banyak gitu ya. Jadi maksudnya tidak diam, itulah Islam ya. Khairul umur awsatuha. Jadi balance itu ya. Hebatnya Islam itu memberikan prinsip balance itu luar biasa ya. Bagaimana kita menyeimbangi ya antara diam dan berbicara. Berbicara yang baik, diam pun dari tidak mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami pikir cukup ya sekian hal-hal yang berkaitan dengan diam ya. Oh, satu lagi afwan, fawaidus samt, kita lewatin ini ya. Kebaikan-kebaikan dan faidah-faidah dari diam itu sendiri. Yang pertama, dalilu kamalil iman wa husnil Islam ya. Orang yang banyak diam, lagi-lagi teman-teman sekalian perhatikan bukan hanya sekedar diam. Ya, jadi kalau kita bilang as-samtu atau diam yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah tidak mengatakan yang buruk dan mengucapkan yang baik. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi orang yang tidak mengatakan yang buruk, menahan diri dari mengatakan yang buruk dan mengucapkan sesuatu yang baik, itu adalah tanda sempurnanya iman dan bagusnya Islam atau pemahaman
terhadap pemahaman Islamnya. Artinya orang yang demikian adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang bagus dan juga pemahaman terhadap Islam yang dalam. Yang kedua adalah as-salamatu minal 'atfi fil mali wan nafsi wal 'ard. Yang kedua, ya, orang yang diam itu dia akan selamat dari celaka terkait dalam masalah harta, jiwa dan juga kehormatan. Ya, misalkan kita tahu ya orang terlalu mengumbar sesuatu yang dimiliki, dia bicara, oh, saya punya duit 100 juta, bla 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 bla. Orang akan, oh, dia punya duit nih. Kemudian selanjutnya dia apa? Dijadikan sebagai objek, ditandain tuh. Ah, tandain orang ini nih. Dia punya duit sekian, coba ya dicari tahu bla bla, oh ternyata orangnya gaptek, udah kita buat gimana caranya dia, kita kirim link, tipu aja misalnya undangan makan, misalkan orangnya suka makan ya kan? Kirim link, klik ini kamu akan dikirimin makanan gratis, dia klik ternyata masuk ke pokoknya virus atau apapun itu, ternyata duitnya kesedot ya kan, gara-gara apa, gara-gara dia banyak omong gitu, cerita. Saya punya duit 1 miliar di rekening saya, di BSI saya 1 M, di BCA saya sekian M, begini. Nah, sama orang yang dengar, yang memiliki niat-niat buruk, kalas dijadikan sebagai objek keburukan, tindakan kriminal. Nah ini jelas ya, penulis mengatakan bahwasanya orang yang diam itu, yang tidak mengatakan sesuatu yang nggak penting, itu bisa selamat dari hartanya, bisa selamat dari kecelakaan harta, kecelakaan jiwa, ya termasuk sebenarnya jiwa, keselamatan nyawa maksudnya, ya kan. Banyak orang-orang tuh, contoh ya zaman sekarang, naik pesawat, upload status foto, cek, sebelum naik pesawat boarding pass. Nah, foto boarding pass, ada nama, nomor paspor, bla bla bla, itu kan informasi yang kira-kira gitu. Ini kan salah satu ini ya bentuk ini. Orang bisa pakai itu ya, mungkin Pak Didi yang mengerti terkait masalah teknologi IT seperti ini. Benda seperti itu, info seperti itu bisa dipakai untuk mengulik-ngulik informasi, nyari-nyari, nyuri-nyuri dan seterusnya gitu. Bahkan bisa berakibat fatal terhadap keselamatan jiwa dan seterusnya. Kira-kira demikian. Atau bahkan mungkin mereka akan searching, misalkan orang-orang yang zaman sekarang misalkan lagi booming apa itu, orang yang dijual organnya di Kamboja apa itu, saya nggak ngerti itu video beneran apa enggak, yang mayat dibuang kayak batang pisang tuh ya, misalkan banyak saya baca komen-komennya, oh itu udah diambil organ-organ penting, Allahu alam ya, terlepas dari benar atau tidak. Itu bisa jadi info-info yang kita share itu beralih mengarah ke sana gitu. Atau bahkan mungkin anak-anak kita, nauzubillah min zalik ya, mereka menjadi objek-objek kekerasan karena kebodohan-kebodohan orang tuanya yang asal ngomong jiplak, asal ngomong nyerocos terkait informasi yang tidak seharusnya diucapkan, kira-kira begitu. Wal'iyyazubillah. Bahkan wal arad ya, kemuliaan ya, ini jelas ya, kehormatan pasti ya. Taib. Yang ketiga ya, yang banyak ya, 5 ini ada berapa ini? Ada 17 ya, tapi kita sebut 5 aja lah. Yang ketiga ya, as-samtu dalilu husnil khuluqi ya wa taharatin nafsi. Samt, diam ini adalah tanda bahwasanya orang itu memiliki akhlak yang baik dan juga jiwa yang hati yang bersih, kira-kira gitu. Kemudian yang keempat adalah yusmiru mahabbatullah summa mahabbatan nas. Orang yang diam dalam arti diam, menahan diri dari mengatakan sesuatu yang buruk dan mengucapkan kebenaran, maka dia akan membuahkan hasil, apa hasilnya, yaitu mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada pelakunya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang lain menyukai, mencintai mereka. Kemudian yang kelima, misalkan dalilun alal hikmah. Yang kelima adalah orang yang banyak diam itu menjadi tanda bahwasanya ia pemahaman terhadap kehidupannya cukup dalam ya, cukup banyak, dan hikmahnya bagus lah. Hikmah dalam berpikir, dalam bertindak dan seterusnya. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua, Bapak-bapak yang ada di Zoom dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan di Facebook ya. Ini sebenarnya materi yang sama yang kami sampaikan di kajian online malam Kamis ya. Cuma kajian malam Kamisnya pembahasannya tidak seluas malam ini ya, tidak selebar malam ini pembahasan ini.
Jadi mungkin ibu-ibu yang sudah nonton di kajian di malam Kamis itu sudah mendapatkan poin-poinnya lah. Tapi kalau malam ini karena memang waktunya panjang, jadi insya Allah pembahasannya, alhamdulillah pembahasannya lebih 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 panjang, lebih jauh. Taib, syukran jazakumullah teman-teman sekalian, ibu-ibu jamaah yang menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya, monggo mungkin kita diskusi dan tanya jawab. Fadal, Ustaz Fajar. Baik, terima kasih Ustaz Husnul Muttaqin yang telah membahas pembahasan diam tapi tidak diam. Jadi pembahasannya terkait diam tapi tidak diam. Alhamdulillah. Kalau misalkan pembahasannya diam tapi beliaunya diam, berarti kita bingung nih, mau menanggapinya seperti apa. Iya, Terima ya kasih. betul juga ya. Coba jadi ibu-ibu jamaah sekalian, mari sama-sama kita membahas tentang diam. Jadi, Iya. Makanya terima kasih Ustaz Husnul Muttaqin yang telah memaparkan pembahasan ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dulu untuk forum di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Kita lanjutkan ke diskusi malamnya Bapak-Bapak. Terima kasih. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.